Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini pada tanggal 8 September 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia, banyak nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah merupakan salah satu hikmah penciptaan manusia di dunia. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai nanti datangnya hari kiamat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Fiqih Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Fikih Muyassar dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, atau fikih praktis di dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah menjelaskan di bab sebelumnya tentang pembahasan fikih. Sudah kita sebutkan bahwasanya terbagi menjadi 4 bagian. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, dan ada fikih jinayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan mempelajari kitab ini sampai selesai, sampai nanti di bab terakhir dari kitab ini, yaitu mempelajari tentang Kitabul Qadha wa Syahadah. Nah, Kitabul Qadha wa Syahadah itu yang berkaitan dengan pengadilan dalam Islam. Kitabul Qadha wa Syahadah, kalau Allah memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dalam 3 tahun nanti di sini. Baik, langsung saja. Kita sudah menyebutkan bahwasanya fikih ibadah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fikih taharah, ada fikih salat, ada fikih puasa, ada fikih zakat. Nah, dan sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya kenapa para ulama mereka menjadikan kitab taharah sebagai pembuka dari kitab fikih yang mereka karang. Mereka menyebutkan bahwasanya karena salat atau berwudu atau taharah merupakan kunci dari salat. Salat merupakan ibadah yang sangat agung yang tidak bisa dilaksanakan oleh seorang hamba kecuali dia melakukan syarat-syarat yang harus dia lakukan sebelum melaksanakan ibadah salat. Nah, yang pertama kita menyebutkan, mu'allif di sini menyebutkan awal kitab taharah wa yastamilu ala asyrati abwab. Fikih taharah di dalamnya ada 10 bab. Al-babul awal fi ahkami taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama di dalamnya menyebutkan tentang hukum taharah dan hukum air. Di dalamnya ada beberapa masalah. Bagian pertama, beliau menyebutkan al-mas'alatul ula fi ta'rifi bit taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Di masalah yang pertama beliau menyebutkan tentang pengertian dari taharah, kemudian urgensinya atau kepentingannya, apa pentingnya belajar taharah atau pentingnya taharah, wa aqsamuha, dan pembagiannya. Kita langsung mulai dari bagian urgensi taharah. Seharusnya kita sebutkan definisinya atau pengertiannya, tapi yang kita awali adalah kita menyebutkan apa pentingnya taharah. Nabi SAW mengatakan miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat adalah bersuci atau taharah.
Maka ini menunjukkan pentingnya toharoh, karena toharoh adalah kunci untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana sebuah rumah yang terkunci, bagaimana kita bisa akan masuk ke dalamnya sementara kita tidak memiliki kuncinya? Maka kita tidak akan bisa masuk. Mungkin bisa masuk lewat genteng, lewat loteng, atau lewat jendela. Tapi itu bukan cara masuk yang baik. Bahkan bisa dikatakan itu adalah maling. Nah, bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat namun dia tidak mengawalinya dengan taharah? Maka tentu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan taharah merupakan syarat sah seorang melaksanakan ibadah salat. Ini yang pertama. Urgensi taharah adalah, urgensi itu artinya pentingnya, kepentingan ya. Ahamiyah. Bahasa Arabnya ahamiyah. Taib. Kemudian apa itu urgensi taharah selanjutnya? Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak diterima, atau Allah tidak diterima. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan la yaqbalu salata ahadikum. Kalau di sini la tuqbalu salatun, Allah atau tidak diterima, ini tidak diterima ya, tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan la yaqbalullah salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Dalam hadis ini disebutkan la tuqbalu. Tidak diterima salatu man ahdasa hatta yatawaddo. Artinya orang yang salatnya tanpa berwudu, salatnya tidak sah. Nah, ini pentingnya berwudu. Nah, kemudian di antara urgensi taharah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya orang yang melaksanakan wudu, orang yang bersuci sebelum sholat itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah dalam pembahasan wudu ada dalil-dalil tersendiri yang menyebutkan tentang keutamaan wudu. Adapun yang kita sebutkan di sini adalah taharah secara umum, karena di dalam taharah itu ada wudu, ada tayamum, ada mandi, ada menghilangkan najis dan yang lainnya. Taib. Setelah kita mempelajari apa itu urgensi taharah, maka sekarang kita akan menyebutkan tentang pengertian taharah. Kalau di buku pengertian terakhir ya, kita mulai dulu dari pembagian taharah. Di buku dari Fikih Muyassar, penulis mengawali dari pembagian taharah. Taharah yang dalam bahasa Indonesia kita artikan bersuci. Kitabut taharah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bersuci, tapi kita biarkan seperti bahasa aslinya. Taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah ma'nawiyah dan ada taharah yang sifatnya hissiyah. Ada taharah ma'nawiyah, ada taharah hissiyah. Penulis menyebutkan wa taharatu ala qismaini. Al-qismul awal taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Apa itu taharah ma'nawiyah? Adalah kebersihan hati. Maknawi, kebersihan hati dari kesyirikan, dari perbuatan maksiat, dan dari segala hal-hal yang bisa mengotori hati. Ini kebersihan. Kebersihan hati. Wahi ahammu min taharatil badan, dan kebersihan hati lebih utama daripada kebersihan badan. Kalau kita bahas masalah kebersihan hati itu panjang. Itu dibahas dalam masalah adab dan akhlak, dibahas dalam masalah akidah juga, atau masalah dalam tazkiyatun nufus. Tapi karena kita sedang bahas fikih dan sudah kita sebutkan di muqaddimah pertemuan yang pertama, fikih itu membahas masalah hati atau tidak? Fikih membahas masalah hati atau tidak? Tidak.
fikih hanya fokus ke dalam perbuatan mukallaf, perbuatan seorang hamba. Adapun masalah hati, masalah apa yang diyakini di dalam kepalanya, itu bukan pembahasan fikih. Nah, wa hiya ahammu min tahaqqul badan wala yumkinu an tatahaqqaq wala yumkinu an tatahaqqaq taharatul badani ma wujudi najis syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Tidak akan mungkin terwujud kebersihan badan dengan adanya najis kesyirikan yang ada di dalam diri seseorang. Maksudnya apa? Seseorang yang bersih badannya, mandi setiap hari 5 kali, dia mungkin pakai skincare, dia mungkin pakai pelembab badan, semua badannya glowing. Nah, kalau seperti bidadari nampak tulang sumsumnya. Nah, tapi hatinya busuk. Hatinya busuk, ada kedengkian, ada iri hati, ada perasaan sombong. Bahkan yang lebih besar daripada itu, ada kesyirikan di dalam hatinya. Maka ini bersih atau tidak orangnya? Tidak. Sebagaimana orang-orang kafir yang kita lihat, mereka mungkin bersih badannya, tinggi besar badan mereka. Mereka mandi dengan sabun yang paling mewah, mereka memakai minyak parfum yang paling mahal, tapi hati mereka penuh dengan kesyirikan. Maka mereka, kata Allah, innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najisnya kelihatan atau tidak dari dirinya? Apa maksudnya najis ini? Apakah kalau kita salaman sama dia, kita cuci tangan kita 7 kali? Nanti kalau misalnya salaman ketemu dengan orang non muslim, ketika habis salaman langsung cuci, ambil tanah, kemudian ambil air 7 kali. Apakah seperti itu? Bukan. Maksudnya adalah najis di dalam hatinya, kotoran yang ada di dalam hatinya lah yang membuat dia menjadi orang yang najis. Ini namanya najis najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah. Baik. Yang kedua adalah taharatun hissiyah. Kebersihan hissi. Hissi itu artinya panca indera. Panca indera kita ada berapa? 5 atau 6? Panca indera manusia ada berapa? Indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera peraba, apalagi yang kelima? Indera pendengaran, 5. Adakah indera yang ke-6? Ada enggak? Kalau ada orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat, katanya anak indigo kan? Pernah dengar? Indera ke-6 itu perlu diruqyah, Itu kelainan. Itu kelainan, itu tidak normal karena manusia hanya punya 5 indera. Kalau ada orang katanya bisa indera ke-6, dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak oleh manusia, maka itu perlu diruqyah karena dia sedang dimasuki oleh jin. Perlu diruqyah. Itu bukan kehebatan, itu penyakit. Nah, makanya jangan bangga kalau bisa punya indera ke-6. Cukup 5, enggak usah sampai yang ke-6. Apa itu taharah hissi? Adalah taharah yang bisa dirasakan oleh panca indera. Taharah yang ada bentuknya. Beliau menyebutkan al-qismus tsani, taharah al-hissiyah wa sayati tafsilul qaul fiha fi syarti fil asturit taliyah. Ini berkaitan dengan kebersihan badan, kebersihan tempat kita sholat, kebersihan tempat kita sujud, kebersihan yang semuanya bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera kita. Itu namanya hissi. Baik, untuk memperjelas bedanya maknawi dengan hissi. Istilah ini akan nanti dapatkan terus nanti dalam istilah-istilah, baik itu dalam pelajaran fikih maupun dalam pelajaran akidah atau pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ada istilah maknawi, adalah istilah hissi. Apa itu maknawi? Apa itu hissi? Baik. Maknawi adalah suatu nama yang dia ada namanya namun tidak ada wujudnya. Itu namanya maknawi. Maknawi adalah sesuatu yang ada namanya namun tidak ada wujudnya. Apa contohnya? Bahagia. Bahagia itu ada namanya kan? Ada. Wujudnya?
Anti pernah melihat wujud bahagia? Apakah bahagia itu seperti ini? Hah? Ada yang pernah melihat bahagia? Sedih? Ada namanya? Ada. Apakah anti pernah melihat bahagia? Apakah bahagia itu seperti ini? Hah? Itu sesuatu yang maknawi. Nah, contoh lain. Cinta. Anti mencintai orang tua atau tidak? Nah, apakah cinta itu seperti itu? Siapa yang bisa menyebutkan, saya pernah melihat cinta Ustaz, lagi jalan-jalan di pasar. Itu cinta itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Dia ada namun tidak ada wujudnya. Betul atau tidak? Nah, itu namanya maknawi. Termasuk tadi najis yang ada di dalam hati seseorang. Apakah anti bisa melihat teman anti? Di dalam hatinya ada hasad, ada iri dengki, ada sombong. Ih, sombong ya. Kelihatan dari jauh. Kok kelihatan? Iya, kelihatan tuh dari luar. Ada tulisan sombong di dalam hatinya. Kelihatan atau tidak? Tidak. Nah, ini adalah sesuatu yang maknawi. Adapun hissi adalah sesuatu yang ada wujudnya dan bisa dirasakan dengan panca indera. Apa contohnya? Air. Air ada namanya? Bisa dirasakan? Bisa. Udara? Udara ada wujudnya? Udara ada atau tidak? Udara ada atau tidak? Ada. Bisa dirasakan? Bisa. Coba anti gerakkan tangan anti. Atau tiup. Ada atau tidak? Memang tidak kelihatan tapi dia ada wujudnya. Cuman wujudnya dia tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan dengan indera perasa kita. Apalagi air, udara, lampu. Lampu ada wujudnya? Bisa dilihat? Bisa. Ini namanya sesuatu yang hissi. Nah, ini sebagai pengantar untuk menjelaskan apa itu maknawi atau hissi. Maknawi ada namanya namun wujudnya tidak pernah ada di dunia ini. Adapun hissi, sesuatu yang ada bisa dirasakan oleh panca indera. Baik. Selanjutnya kita akan menyebutkan tentang pengertian thaharah. Pengertian thaharah. Nah, beliau menyebutkan as-sani ta'rifuha wa hiya fil lughah an-nadhafah wan nazahatu minal aqzar. Apa itu taharah? Taharah fil lughah dalam bahasa Arab artinya adalah an-nazafah. Apa arti nazafah? Ada sebuah hadis tapi hadisnya tidak sahih, an-nazafatu minal iman. Pernah dengar atau tidak? Kebersihan sebagian daripada iman. Hadis itu an-nazafatu minal iman, hadisnya tidak sahih. Yang betul adalah at-tuhuru satrul iman. Bersuci adalah separuh dari iman. Itu hadis yang sahih. Nah, berarti kebersihan masuk bagian iman atau tidak? Iya. Nah, an-nazafah wan nazahah, kebersihan dan kesucian dari kotoran. Itu arti thaharah secara bahasa. Adapun secara istilah. Nah, anti ketika belajar fikih atau belajar kitab-kitab yang atau fikih lah, ini akan sering ketemu dengan istilah seperti ini. Apa itu thaharah secara lughah? Apa itu istilah thaharah secara istilah? Nanti kalau kita belajar salat secara lughah, salat secara istilah. Belajar zakat secara lughah, zakat secara istilah. Kenapa kita perlu belajar seperti ini? Untuk membedakan mana yang dalam bahasa Arab, mana yang dalam istilah syariat. Nah, apa arti sholat dalam bahasa Arab? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Apa yusholluna 'alan nabi? Berselawat atau sholat kepada Nabi? Berselawat kan? Ketika anti mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu apa artinya? Sholat kan? Sholat kepada Nabi, apa artinya sholat kepada Nabi? Bersolawat kepada Nabi. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang di situ ada ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, baik. Adapun secara istilah, apa itu
Apa itu taharah? Nah, apa itu taharah adalah raf'ul hadasi. Ini yang pertama, raf'ul hadas. Yang kedua, zawalu al khabas dan menghilangkan khabas. Nah, apa itu hadas? Apa itu khabas? Nanti akan kita jelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi taharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan khabas. Hadas nanti sudah tahu kan, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau khabas itu apa? Khabas najis. Taib. Hadas kecil itu bisa kelihatan atau tidak? Kalau anti misalnya kentut. Kalau kentutnya ketahuan kan, ada bunyinya kan. Kalau kentut berarti bisa didengar dengan telinga. Tapi kalau ada teman anti lagi sudah kentut dan dia batal wudunya, apakah anti tahu kalau dia nggak cerita? Ada orang yang misalnya dia tidur di malam hari, kemudian ketika bangun di pagi hari ternyata dia mimpi basah tadi malam. Kemudian dia keluar. Apakah anti bisa melihat? Dia nggak cerita sama teman-temannya. Apakah anti bisa melihat? Junub ya. Ketahuan atau tidak? Nggak ketahuan. Itu kan ada di dalam sesuatu yang tidak terlihat. Hadas adalah hadas besar dan hadas kecil, sesuatu yang tidak, sifat yang ada dalam diri seseorang yang tidak terlihat, yang membuat seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu raful hadas. Wa zawalul khabas adalah menghilangkan najis. Khabas adalah najis. Nah, taib. Dalam kitab ini beliau menyebutkan wal muradu Fa'il hadasi izalatul wasfil mani'i minas salati istimalil fi jami' badan. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas, mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah salat dengan cara menggunakan air di seluruh badan. Nah, in kana hadasul akbar, itu hadas akbar. Wa inna hadasan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Adapun hadas kecil cukup dengan berwudu. Nah, jadi apa itu taharah? Taharah ada menghilangkan hadas dan menghilangkan khabas. Khabas adalah najis. Kalau hadas kecil misalnya karena orang itu kentut, karena dia misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh yang bukan mahramnya. Menyentuh yang bukan mahram dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Atau ada seseorang yang mohon maaf dia menggaruk kemaluannya, gatal-gatal digaruk, menyentuh kemaluannya, maka batal wudunya. Atau misalnya dia tidur, lagi kajian tidur. Nah, selesai kajian baru sadar. Nah, tidurnya bukan tidur sambil duduk, tidur sambil terlentang misalnya. Nah, karena saking enaknya mendengarkan kajian ketiduran. Nah, batal wudunya batal kalau dia dalam keadaan berwudu tadinya. Maka di antara pembatal wudu adalah ketiduran. Adapun menghilangkan khabas, beliau menyebutkan wa muradu bi zawalil khabas ay zawalun najasah minal badani was saubi wal makan. Menghilangkan najis yang ada di badan, di pakaian maupun di tempat-tempat yang akan digunakan oleh manusia. Nah, tolong dibedakan. Suci itu pasti bersih. Tapi bersih belum tentu suci. Nah, orang yang suci, yang dia telah berwudu, atau dia telah mandi wajib, meskipun kakinya kotor menginjak tanah, tetap kita mengatakan dia orang yang suci. Bedakan antara suci. Suci pasti bersih, bersih belum tentu suci. Di sini nggak ada yang namanya suci ya. Nah, jadi nggak ada yang tersinggung. Nah, suci pasti bersih, bersih belum tentu suci. Orang yang bersih sudah mandi pakai sabun, boleh sholat atau tidak? Orang mandi pagi-pagi, mandi dia pakai sabun, wangi pakai minyak wangi, sudah bersih dia. Berangkat ke kelas, ke halaqah dalam keadaan wangi. Nah, wangi tapi cuma di area pondok ya, kalau keluar nggak boleh bagi akhwat. Nah, sudah boleh sholat atau tidak? Belum boleh. Belum
Ditanya, dia tadi sudah berwudu atau belum? Kalau dia belum berwudu, meskipun sudah mandinya mandi biasa bukan mandi wajib, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat duha misalnya. Kenapa? Dia bersih tapi belum tentu suci. Ini tolong dibedakan. Suci pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci. Nah, yang kedua yang perlu dibedakan, najis pasti kotor. Tapi kotor belum tentu najis. Nah, najis pasti kotor. Apa contoh najis? Apa contoh najis? Pipis anak bayi, najis atau tidak? Pipis anak bayi najis atau tidak? Najis. Nah, kalau kena di pakaian, boleh sholat atau tidak? Enggak boleh sholat. Maka najis itu pasti kotor. Kotoran misalnya, akramakumullah, kotoran manusia atau kotoran bayi. Nah, anti punya adik bayi lagi kecil, ibunya lagi capek, dek tolong gendong, kakak tolong gendong adiknya. Begitu digendong, dia. Nah, kena bajunya, najis dan itu pasti kotor. Tapi kotor belum tentu najis. Nah, anti punya adik lagi main-main tanah di luar, kemudian ketika mau dijemput sholat maghrib digendong, adiknya tangannya karena masih ada kotoran tanah dilapin ke baju anti. Nah, dilap-lap gitu kan, kakak katanya. Boleh sholat atau tidak? Boleh sholat atau tidak? Boleh, selama di kotoran itu tidak ada najis. Kalau itu kotorannya tanah, maka itu masih suci. Jadi kotor belum tentu najis, tapi najis pasti kotor. Ini istilah yang harus dipahami. Nah, baik. Setelah kita menyebutkan tentang pengertian toharah, maka kita akan menyebutkan tentang pembagian hadas. Nah, tadi telah kita sebutkan bahwa taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah ma'nawiyah, ada taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah adalah membersihkan hati dari kotoran kesyirikan, kotoran kemaksiatan, kebersihan hati kita menjaga. Bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita tidak merasa hebat, bagaimana kita tidak iri hati, dengki kepada teman kita. Itu adalah masalah hati yang anti harus jaga, dan itu di pelajaran yang lain, di pelajaran akhlak, di pelajaran adab, di pelajaran tazkiyatun nufus, di pelajaran akidah, membersihkan hati. Adapun taharah hissiyah adalah kebersihan badan kita, kebersihan baju kita, kebersihan tempat sholat kita, kebersihan kelas kita, kebersihan kamar kita. Itulah yang akan kita pelajari. At-taharah hissiyah. Taharah hissiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama taharatu hadasin wa tahtassu bil badan. Kebersihan yaitu taharah, kebersihan dari hadas, dan ini biasanya berkaitan dengan badan kita. Nah, yang kedua taharatu khabasin wa takunu fil badani was-saubi wal makan. Apa itu khabas? Tadi sudah kita sebutkan. Apa itu khabas? Najis. Kebersihan dari najis. Nah, kebersihan dari najis itu dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Adapun kebersihan dari hadas itu hanya ada pada badan seseorang. Artinya tidak bisa kita katakan, wah bajunya kena hadas besar. Bajunya kena hadas besar, bisa atau tidak? Nggak bisa, bajunya kena najis. Nah, lantainya ini kena hadas kecil, lantainya kentut tadi misalnya. Maka itu tidak bisa, karena kentut hanya ada pada manusia. Kemudian kalau dia pipis, tadi lantainya pipis, sekarang kena hadas kecil. Tidak hadas kecil, itu namanya najis. Baik. At-taharah al-hissiyah terbagi menjadi dua. Taharatu hadasin, ay taharah, kebersihan dari hadas. Yang kedua taharah khabasin, kebersihan dari najis. Baik. Dan tadi telah kita sebutkan al-hadasu, hadas itu terbagi menjadi dua, hadasul asghar dan hadasul akbar. Nah, hadas asghar, bagaimana cara menghilangkannya? Dengan berwudu. Kalau hadas akbar, bagaimana cara membersihkannya? Dengan mandi wajib. Nah, hadas asghar dibersihkan dengan cara menghilangkannya dengan cara berwudu, dan hadas akbar dibersihkan dengan cara mandi wajib. Nah, hadasnya kelihatan atau tidak?
Kelihatan atau tidak? Anti kalau habis mandi wajib, ada yang jatuh nggak? Oh itu hadas besar saya jatuh, hanyut sama air. Kelihatan atau tidak? Atau habis kentut ketika anti berwudu, kentut saya itu mengalir bersama air masuk ke selokan. Kelihatan atau tidak? Enggak, ini sudah kita sebutkan. Hadas tadi adalah sesuatu yang maknawi. Dia bukan sesuatu yang hissi, sesuatu yang maknawi. Nah, adapun khabas, hadas terbagi menjadi dua. Adapun khabas terbagi menjadi 3. Wal khabasu terbagi ala salasati anwa'. Khabasun yajibu ghusluhu. Najis yang wajib dicuci. Najis yang wajib dicuci. Apa najis yang wajib dicuci? Nanti belum pernah belajar najis? Oh, belum pernah berarti. Di SD nggak pernah belajar najis ya? Nah, contoh misalnya ada orang lagi berjalan nginjak kotoran manusia. Nah, di sendalnya. Bukan di sendal, bukan. Keinjak dengan kakinya, akramakumullah. Misal. Nah, atau yang sering terjadi pada wanita ketika mereka sudah haid. Nanti sudah haid semua sudah di sini atau ada yang belum? Ada yang belum. Tapi yang sudah haid misalnya, ketika darah haid tadi kena baju, apa yang harus dilakukan? Apa dibiarkan aja? Enggak, wajib dicuci. Bahkan dikerik dulu, kalau sudah kering dikerik, dibersihkan sampai tidak ada bekas warna merahnya lagi. Sampai bersih baru kemudian boleh dipakai sholat. Nah, ini najis yang wajib dicuci. Ada najis wa khabas yajibu nadhuhu. Najis yang wajib dipercikkan. Tahu dipercikkan? Dipercikkan air. Apa contohnya? Najis yang wajib dipercikkan adalah najis anak bayi di bawah 2 tahun yang hanya minum ASI. Dia nggak makan pisang, nggak makan bubur, nggak makan nugget, nggak makan cilok, nggak makan somai. Dia hanya makan ASI ibunya. Kalau dia pipis, dan itu khusus bagi bayi laki-laki. Bayi laki-laki kalau dibawa bapaknya pergi ke masjid, dia belum pernah makan apapun, cuma minum ASI ibunya, pipis di masjid kena sajadah masjid. Apa yang harus dilakukan? Dicuci semuanya? Tidak, cukup diambil air, disiram dikit aja, dipercikkan air. Ingat, bayinya bayi laki-laki di bawah 2 tahun hanya minum ASI. Kalau sudah makan pisang maka kencingnya wajib disiram. Tidak cukup hanya dipercikkan air. Dipercikkan air itu maksudnya gimana? Kalau anti ada najis tadi kena di baju, cukup dipercikkan air sampai basah. Yang kena najis tadi, kalau sudah basah semua, maka itu sudah suci. Tidak perlu sampai ada air yang mengalir. Tidak perlu sampai ada air yang mengalir. Nah, kemudian jenis najis yang ketiga adalah wa khabasun yajibu mashuhu. Najis yang wajib diusap. Najis yang wajib diusap. Apa najis yang wajib diusap? Ustaz nggak tahu ini ya. Khabasun yajibu mashu. Najis yang wajib diusap. Setahu Ustaz dicuci, dipercikkan. Wallahu alam. Ustaz nggak tahu, nanti PR pekan depan Ustaz carikan jawabannya. Baik. Selesai pembahasan kitab Thaharah. Kita sudah menyelesaikan dari pembahasan pertama, apa itu pentingnya belajar Thaharah, apa itu pentingnya Thaharah, pembagian Thaharah, kemudian pengertian dari Thaharah dan pembagian-pembagiannya. Ini sudah kita selesaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup, Ustaz ingin menyebutkan ini, tolong anti catat. Ini akan Ustaz tanya setiap kali pertemuan kita di kitab Thaharah. Nah, di dalam Thaharah itu ada yang dinamakan dengan maqasid at-Thaharah. Maqasid at-Thaharah. Inti dari Thaharah. Nah, inti dari Thaharah itu hanya ada 4, tidak ada yang ke-5. Kalau misalnya kita membahas kitab Thaharah, maka pembahasannya itu cuma berputar atau sekitar 4 hal. Yang pertama, Thaharah mempelajari tentang wudu. Yang kedua, belajar tentang al-ghuslu. Apa ghuslu?
Mandi. Mandi apa ini? Mandi pagi? Mandi wajib. Nah, mandi setelah haid, suci dari haid, mandi setelah junub. Adapun mandi pagi maka itu bukan ibadah. Al-wudu, berwudu. Kemudian inti dari toharo yang ketiga adalah tayamum. Apa itu tayamum? Bersuci menggunakan tanah. Kapan? Kalau tidak ada air atau kalau tidak bisa menggunakan air. Yang keempat adalah menghilangkan najis. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, ini inti dari tohara. Nanti kalau saya tanya apa itu maksud tohara? Al-wudu, wal wuslu, wat tayammum, wa izalatu an najasah. Pembahasan dalam kitab tohara semuanya membahas 4 ini. Nah, baik. Kemudian ini sudah dicatat, sudah ya. Yang belum nanti catat kepada yang sudah. Yang terakhir, di dalam toharah ada alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci. Dalam fikih namanya wasail at-toharah. Apa arti wasail? Wasilah. Apa arti wasilah? Sarana yang digunakan untuk bersuci. Sarana atau alat yang digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci apa yang digunakan? Yang pertama adalah air, alma. Bukan emak ya, ma. Nah, air. Makanya nanti dalam pembahasan kitab Thaharah kita juga akan belajar tentang air. Air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci? Air galon, air aqua, air sumur, air kolam, air ledeng, air hujan, air laut. Boleh nggak berwudu pakai air laut? Hah? Boleh nggak berwudu pakai air laut? Boleh. Nah. Boleh nggak berwudu pakai air sungai? Air sungai yang ada orang mandi di ujungnya, lagi nyuci kita berwudu di bawahnya, boleh atau tidak? Nanti akan kita bahas, nanti pembahasan air ya. Nah, di kampung-kampung kan banyak kan kayak gitu ya. Nah, kita lagi berwudu, tiba-tiba ada orang lagi mandi di ujung sana. Nah, akan kita bahas. Yang kedua, yang alat yang digunakan untuk bersuci adalah al-turab. Apa itu turab? Tanah. Nah, kalau tidak ada air maka pindah kepada tanah. Nah, ini alat yang digunakan untuk bersuci. Taib. Yang ketiga, adabgu. Apa arti adab? Disamak. Pernah dengar samak? Disamak, penyamakan. Apa itu penyamakan? Ini berlaku untuk membersihkan kulit. Misal, kita mendapatkan sapi yang ditabrak mobil. Anti punya sapi atau ada orang yang punya sapi, sapinya ditabrak mobil. Kemudian orang sapinya meninggal sebelum diselamatkan. Sebelum dibawa ke IGD ternyata sudah meninggal dalam perjalanan sapinya. Misal. Boleh nggak dimakan sapinya tadi? Kenapa nggak boleh? Karena belum disembelih dengan membaca bismillah. Artinya bangkai itu bukan bangkai. Maka sapi tadi tidak boleh dimakan, dan kalau bangkai maka dia najis. Bangkai itu najis kan? Nah, maka dagingnya tidak boleh dimakan, harus dibuang sapi tadi. Betapapun sayangnya kita sama sapi tadi, kubur sudah. Karena dia mati dalam keadaan tertabrak kecelakaan. Nah, sapinya mungkin jalan-jalan kan. Taib. Kulitnya boleh nggak dipakai? Kulit sapinya? Kulitnya boleh. Dagingnya dibuang, tulangnya dibuang, kepalanya dibuang, tapi kulitnya boleh diambil. Kulitnya najis atau tidak? Najis. Tapi bisa dibersihkan dengan cara disamak. Bagaimana cara disamak? Anti pernah lihat kulit sapi? Pernah ngeliat orang lagi nyembelih kurban? Kan kulitnya dibuka kan? Kan ada sisa-sisa darah sama sisa daging kan? Maka menyamak adalah membersihkan sisa darah dan sisa
daging dibersihkan dengan alat yang tajam, kemudian dijemur sampai kering. Maka kalau sudah seperti itu, kulitnya tadi menjadi suci. Boleh dijadikan sepatu, boleh dijadikan tas, boleh dijadikan ikat pinggang, boleh dijadikan, ya boleh lah, jadikan baju juga boleh. Meskipun dia berasal dari bangkai sapi. Nah, bangkai sapi, ingat bangkai sapi ya. Kalau sapi yang disembelih ketika hari raya kurban, bangkai itu bukan? Bukan. Kulitnya boleh dimakan atau tidak? Boleh, kan jadi kerupuk jange kan? Nah. Baik. Kemudian yang keempat, ada yang namanya hajarul istinja. Ini alat yang digunakan untuk bersuci. Apa itu hajar? Batu. Apakah semua batu boleh digunakan bersuci? Batu. Batu boleh. Tapi apakah hanya batu yang boleh digunakan bersuci? Ada namanya hajar istinja, batu istinja. Nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan batu istinja. Tisu. Tisu boleh nggak digunakan untuk bersuci? Afwan, mohon maaf. Misalnya, anti dalam perjalanan, mampir di sebuah SPBU. Nah, ketika mampir ke SPBU pengen pipis, ternyata SPBU-nya tidak ada air. Anti sudah kebelet pengen pipis. Akhirnya pipis. Cebok atau tidak? Ceboknya pakai batu, boleh atau tidak pakai batu? Boleh. Tapi kalau pakai batu mungkin carinya susah kan? Boleh nggak pakai tisu ceboknya? Boleh pakai tisu, karena batu dianggap sebagai batu istinja. Insya Allah nanti akan kita bahas pembahasan ini, batu istinja, apa saja bentuknya, apa saja syaratnya. Nah, jadi alat yang bisa digunakan untuk bersuci, pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga apa? Penyamakan, yang keempat batu istinja. Termasuk batu istinja kain. Kain seperti ini bisa nggak digunakan bersuci? Bisa bersihkan najis pakai kain, pakai tisu, pakai benda-benda padat yang lain. Baik. Sabun masuk atau tidak? Sabun alat bersuci atau tidak? Bukan. Sabun alat kebersihan. Anti ada najis tempel di lantai, anti bersihkan pakai air sabun. Suci atau tidak? Tidak suci. Anti junub habis, atau wanita yang terkena haid, dia siram badannya dengan air sabun, suci atau tidak? Tidak menjadi suci. Sucinya dengan apa? Dengan air tanpa sabun. Ini hati-hati ya. Jangan sampai ketika anti mandi dari haid langsung sabunan. Siram dulu dengan air, setelah suci baru pakai sabun. Ini banyak kesalahan terjadi. Mereka menyangka kalau sabun adalah alat bersuci. Sabun bukan alat bersuci. Alat bersuci adalah air, tanah, menyamak, dan batu istinja. Nah, insya Allah kita pekan depan akan belajar tentang air dan pembagiannya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.